Shalom, selamat pagi keluarga besar GKI Salatiga terkasih. Puji Tuhan, hari ini Senin tanggal 5 Januari 2026 bersama dengan saya, Pendeta Stefanus Lim dari GKI Marta Dirca Purwokerto. Kita akan mengikuti sapaan dan renungan pagi. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita dengan kita berdoa lebih dahulu. Demikian. Tuhan Yesus, terima kasih untuk istirahat semalam. Sekarang di pagi ini kami ingin dibekali dengan sabda firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau memberkati sapaan dan renungan firman-Mu, mengisi hati dan hidup kami. Pakailah hamba-Mu ini memberitakan sabda firman-Mu. Berkatilah kami semua yang akan mengikutinya di kota manapun saat ini kami berada. Kami siap menyambut berkat firman-Mu diberitakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Salatiga terkasih, tema renungan kita saat pagi hari ini adalah dalam gelap aku tak pernah sendiri. Kita akan membaca bersama-sama Kitab Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Inilah firman Tuhan yang dituliskan dalam Kitab Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Amin. Ibu bapak, saudara-saudariku terkasih, tema yang menarik tentang dalam gelap aku tak pernah sendiri adalah sebuah perjalanan kehidupan dari seorang perempuan muda yang sebut saja namanya Ibu Rini. Tiba-tiba perjalanan hidupnya harus berubah drastis karena suami tercinta harus meninggal dunia akibat kecelakaan tragis. Sementara dua orang anaknya masih kecil-kecil. Berarti Ibu Rini akan menjalani ketidakpastian. Bagaimana aku bisa membesarkan dua anakku ini? Dan lebih dari itu, perasaan sangat sedih ditinggal suami tercinta membuat hari-hari Ibu Rini dipenuhi rasa ketakutan. Takut akan masa depan, takut akan kebutuhan anak-anak dan biaya hidupnya, takut akan rasa kesepian yang sungguh sangat menyakitkan. Saudaraku, di malam-malam yang panjang, seringkali ketika kedua anaknya sudah tertidur, air mata Ibu Rini tidak berhenti mengalir. Ibu Rini merasakan gelapnya dunia, seolah-olah menaungi, menutupi perjalanan hidupnya. Kadang suara hati kecilnya bertanya, seolah-olah menjadi bingung dan tidak tahu arah lagi. Mengapa Tuhan, Engkau membiarkan ini semua terjadi? Apakah Tuhan benar-benar masih sayang padaku? Ibu bapak, saudara-saudaraku terkasih, di saat-saat malam yang sepi, malam yang sedih, malam yang bercucuran air mata, Ibu Rini mencoba untuk terus berdoa, mencari kekuatan
dari Tuhan yang tidak pernah terlihat. Tiba-tiba hatinya digerakkan untuk mengambil Alkitab yang pernah diwariskan dan dibelikan oleh suaminya. Dengan tangan gemetar, Ibu Rini mencoba membuka Alkitab. Entah di bagian mana, yang pasti tiba-tiba matanya tertuju pada ayat dari Mazmur 23 ayat 4 ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ayat ini coba diulang-ulang, dibaca terus, diucapkan, seolah-olah ayat ini sedang bicara tentang kondisi kehidupan Ibu Rini. Puji Tuhan, ayat ini ternyata mampu menjadi penerang, cahaya kecil di tengah malam-malamnya yang selalu terasa gelap. Perlahan-lahan rasa ketakutan yang mencekam diganti oleh rasa damai yang begitu mendalam. Ibu Rini mulai merasakan Allah hadir dalam hidupku. Ketika Ibu Rini merasa takut, membaca ayat ini dan berdoa, Ibu Rini merasa ada pelukan tangan Tuhan yang menenangkan hati dan jiwanya. Ibu Rini tahu, walaupun dunia ini gelap, walaupun hidup ini penuh ketidakpastian, tetapi Tuhan Allahku tidak pernah akan meninggalkan aku. Setiap kali rasa ketakutan itu muncul, Ibu Rini akan terus berdoa, memanggil nama Tuhan, dan membaca ayat firman ini. Dan ternyata muncul harapan yang tidak pernah menjadi padam. Mana buktinya? Keajaiban pun mulai datang dan terjadi. Apa buktinya? Tidak pernah disangka kalau selama ini dia merasa hubungan dengan tetangga itu biasa-biasa saja. Tetapi Tuhan kirim, tiba-tiba bisa muncul tetangga yang baik hati, datang, menyapa, bahkan siap membantu. Apa yang bisa kami bantu untuk menolongmu, Ibu Rini? Apa yang bisa kami lakukan untuk menolong anak-anakmu yang masih kecil, Ibu Rini? Bahkan kadangkala muncul WA dari sahabat di gereja yang mengatakan kami siap untuk menolong, mendampingi, dan berjalan bersama denganmu, Ibu Rini. Bahkan Tuhan kirimkan berkat yang luar biasa. Ibu Rini mendapatkan pekerjaan dari seorang pimpinan di kantor yang adalah anggota jemaat di gerejanya. Pimpinan kantor ini memberi pekerjaan yang sangat menarik, pekerjaan yang tidak pernah diduga-duga. Karena pekerjaan itu bisa dilakukan di rumah, jadi sekaligus bisa mendampingi 2 anak yang masih kecil-kecil. Hal ini semakin membuat Ibu Rini yakin bahwa Tuhan tetap sayang padaku. Tuhan sanggup mengusir rasa ketakutan dan kesedihan hatiku. Itu sebabnya pada awal tahun Ibu Rini datang ke gereja
mengajak dua anaknya yang masih kecil. Ayo anak-anakku, kita duduk di bangku gedung gereja ini. Ayo kita memasuki tahun 2026 ini dengan berdoa. Maka Ibu Rini memimpin doa singkat. Doa yang sungguh-sungguh ingin ditanamkan di hati anak-anaknya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah hadir di saat aku sebagai seorang ibu merasa hidupku dipenuhi ketakutan. Ternyata Engkau adalah harapanku, kekuatanku, dan jawaban hidupku. Puji Tuhan, saat awal tahun itu Ibu Rini datang di gereja, air matanya terus mengalir. Tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan air mata yang penuh kedamaian, air mata yang penuh sukacita, karena aku beriman penuh bahwa ada Allah yang hadir begitu nyata menemani hari-hari hidupku. Ketika ketakutan dan kesedihan datang menyerang, aku percaya dan beriman bahwa Allah hadir lebih dekat daripada apa yang aku takutkan. Dalam lembah paling gelap, Allah adalah cahaya yang menuntun. Allah adalah kekuatan yang menguatkan untuk aku bisa terus melangkah. Dalam gelap, aku tak pernah sendiri. Puji Tuhan. Ibu bapak saudara-saudaraku, tahun baru, tahun 2026 yang akan kita jalani, pasti hari-hari kita bukan hanya berisi hari-hari yang cerah. Ya, kadangkala kita bisa mengalami hari-hari yang gelap. Tapi ingat, dalam gelap aku tak pernah sendiri, karena ada Tuhan Yesus yang siap menemani. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan di pagi hari ini. Biarlah kehidupan kita tetap kuat menjalani hari-hari di sepanjang tahun 2026. Kiranya Tuhan menggandeng langkah hidup kita, berjalan teguh bersama Tuhan, pasti kita kuat. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kekuatan yang baru. Terima kasih untuk semangat dan harapan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebersamaan di hari ini. Kami mau lebih dekat, makin dekat, dan selalu dekat bersama Tuhan di tahun yang baru ini. Diberkatilah setiap anak-Mu dalam perjalanan hidup kami di tahun 2026. Gandeng tangan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami doa bersama-sama. Haleluya. Amin.